Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentiahulu di Prof. Mensaro Channel. Penerimaan P3K Jabatan Fungsional Teknis tahun 2022 ini sudah dibuka sejak tanggal 21 Desember 2022 hingga tanggal 6 Januari 2023 nanti. Namun banyak pelamar teman-teman yang tidak bisa mendaftar gara-gara ini. Silakan tonton terus video berikut ini dan jangan di skip-skip. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Berdasarkan pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan nomor 01-PPPK-PPPK-teknis-12-2022 tentang seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis Badan Kepegawaian Negara tahun anggaran 2022. Berdasarkan surat atau pengumuman tersebut teman-teman, maka masing-masing pemerintah daerah telah mengeluarkan juga informasi atau pengumuman penerimaan P3K untuk jabatan fungsional tenaga teknis, mulai dari persyaratan umum dan khusus, kemudian tahapan pendaftaran, ada juga tahapan seleksi dan kemudian penambahan nilai, dan sampai pada jadwal pelaksanaan seleksi. Misalnya teman-teman, kita ambil contoh di sini yaitu pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat yang telah mengeluarkan pengumuman dengan nomor 800-5445-BKPSDM Data Rumawi 2 tentang penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Barat tahun anggaran 2022. Sebenarnya kita tahu bersama bahwa ini merupakan adalah kabar gembira bagi seluruh tenaga teknis non-ASN karena pemerintah telah membuka kembali lowongan penerimaan P3K jabatan fungsional teknis tahun anggaran 2022. Namun di balik itu teman-teman, ternyata masih banyak sekali di antara tenaga teknis non-ASN atau masih berstatus honorer yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran gara-gara persyaratan khusus yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Seperti apakah persyaratan khusus tersebut? Mari teman-teman kita baca bersama-sama. Berdasarkan pengumuman yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat, dan saya rasa juga ini berlaku untuk semua daerah, bahwa ada 3 jenis persyaratan khusus yang wajib dipenuhi oleh calon pelamar teknis selain persyaratan umum. Yang pertama adalah pelamar P3K jabatan fungsional teknis harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang dilamar. Artinya di sini teman-teman, silakan nanti memilih formasi yang tersedia namun disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan atau jurusan sebelumnya. Misalnya kualifikasi pendidikan atau jurusan teman-teman adalah D3 pertanian, maka silakan nanti memilih formasi dengan jabatan yang sesuai dengan itu, yaitu misalnya jabatan ahli pertama penyuluh pertanian. Kemudian ada persyaratan khusus yang kedua, yaitu pelamar P3K jabatan teknis harus memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar dengan masa kerja paling singkat. Yang pertama adalah paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama. Yang kedua yaitu 3 tahun untuk jenjang ahli muda. Dan yang terakhir adalah minimal atau paling singkat 5 tahun untuk jenjang ahli madya. Jadi pada persyaratan yang kedua ini teman-teman, ini sangat mempengaruhi pendaftaran teman-teman semua, karena walaupun sudah sesuai antara formasi dan kualifikasi pendidikan, namun jika masa kerja teman-teman tidak cukup, maka tetap tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran. Jadi dari sini sudah sangat jelas disampaikan bahwa memang benar tidak ada peluang bagi lulusan perguruan tinggi atau kampus manapun yang memang tidak pernah memiliki masa kerja sama sekali sesuai dengan bidangnya sebelumnya. Kemudian persyaratan khusus yang ketiga yaitu masa kerja pelamar sesuai dengan angka 2 itu harus dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh, yang pertama adalah pejabat pimpinan tinggi pratama. Ini ditandatangani apabila pelamar tersebut memiliki pengalaman kerja pada instansi pemerintah.
dan kemudian juga ditandatangani oleh direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia. Ini khusus bagi teman-teman pelamar yang memang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non-pemerintahan atau yayasan. Nah, untuk memperkuat pernyataan mengenai masa kerja teman-teman, maka perlu juga dilampirkan nanti dokumen, yaitu surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat atau direktur atau bahkan kepala divisi tertentu. Jadi ketiga hal tersebutlah teman-teman yang memang termasuk persyaratan khusus yang banyak membuat calon pelamar tidak bisa melanjutkan pendaftaran, karena walaupun mereka memiliki masa kerja yang lebih dari 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang lebih dari 5 tahun, namun jika tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki, maka tetap saja teman-teman tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran untuk P3K Jabatan Fungsional Teknis tahun 2022 ini. Demikian sajalah teman-teman informasi yang bisa kita bagikan melalui video ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Prof. Dian Tiahulu, and see you on the next video.